Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai 6 aliran filsafat barat modern. Yang pertama, rasionalisme. Rasionalisme dalam bidang agama menentang otoritas gereja. Rasionalisme dalam bidang filsafat anteis dari empirisme. Rasionalisme berasal dari dua kata, yaitu rasio dan isme. Rasio yang artinya akal, isme yang artinya paham. Jadi rasionalisme adalah aliran filsafat barat modern yang menekankan akal sebagai satu-satunya alat untuk menangkap kebenaran pengetahuan. Filsafat rasionalisme ini dimonitori oleh René Descartes yang bergelar sebagai bapak filsafat modern dan nantinya dikembangkan oleh Spinoza dan Leibniz. Dan ini René Descartes menemukan metode agar dari mempelajari filsafat benar-benar logis, yaitu dengan mengasingkan segala-galanya atau menerapkan metode keraguan-raguan. Artinya, keraguan-raguan harus meliputi seluruh pengetahuan yang dimiliki. Menurut Descartes, akal adalah substansi yang berdiri sendiri. Dengan istilah aku berpikir maka aku ada. Terus, pengetahuan mengenai rasionalisme. Sumber pengetahuan manusia yang utama adalah dari akal manusia. Apa yang datang selain dari akal manusia sifatnya nisbi, relatif, dan berubah-ubah. Oleh karena itu, tidak bisa dijadikan sebagai standar kebenaran pengetahuan. Filsafat rasionalisme ini dimonitori oleh René Descartes yang bergelar sebagai bapak filsafat modern dan nantinya dikembangkan oleh Spinoza dan Leibniz. Dan ini René Descartes menemukan metode agar dari mempelajari filsafat benar-benar logis, yaitu dengan mengasingkan segala-galanya atau menerapkan metode keraguan-raguan. Artinya, keraguan-raguan harus meliputi seluruh pengetahuan yang dimiliki. Menurut Descartes, akal adalah substansi yang berdiri sendiri. Dengan istilah aku berpikir maka aku ada. Terus, pengetahuan mengenai rasionalisme. Sumber pengetahuan manusia yang utama adalah dari akal manusia. Apa yang datang selain dari akal manusia sifatnya nisbi, relatif, dan berubah-ubah. Oleh karena itu, tidak bisa dijadikan sebagai standar kebenaran pengetahuan. Aliran filsafat barat modern yang kedua yaitu empirisme. Empirisme adalah aliran filsafat yang berdasarkan pengalaman. Tokoh-tokoh empirisme yaitu ada 6. Yang pertama, Francis Bacon, yaitu bapak empirisme atau disebut sebagai pendiri aliran empirisme. Ia menyatakan bahwa pengalaman merupakan sumber pengetahuan sejati. Yang kedua, yaitu John Locke. Yang ketiga, Thomas Hobbes. Yang keempat, David Hume. Yang kelima, George Berkeley. Pengetahuan menurut empirisme. Bagi empirisme, pengetahuan manusia yang pasti adalah berasal dari pengalaman. Manusia artinya pengalaman menjadi satu-satunya sumber pengetahuan manusia. Pengalaman yang dimaksud bisa berupa pengalaman indrawi, bisa juga pengalaman rohani. Aliran filsafat barat modern yang ketiga yaitu kritisme, yang berasal dari kata kritik yang artinya kritik dan isme yang artinya aliran. Jadi, kritisme merupakan aliran filsafat yang mengkritik aliran filsafat barat modern untuk mengkritik rasionalisme, pengetahuan manusia berasal dari akal, dan pengalaman duniawi yaitu empirisme. Tokoh dari aliran kritisme adalah Immanuel Kant. Filsafat kritis Kant diajukan untuk menjabatani pertentangan antara teori rasionalisme dan empirisme. Karena menurut Kant, rasionalisme maupun empirisme memiliki kelemahan dan belum mampu membimbing pencarian manusia
untuk memperoleh pengetahuan yang pasti, berlaku umum, dan terbuka dengan jelas. Pengetahuan menurut Kant merupakan sintesis dari unsur-unsur aperion dengan unsur-unsur yang ada sebelum pengalaman, yakni unsur-unsur a posteriori. Kritisme yang dimunculkan oleh Kant dapat dianggap sebagai suatu upaya untuk mendamaikan rasionalisme dengan empirisme. Rasionalisme mementingkan unsur a priori dalam pengenalan hingga terlepas dari segala pengalaman. Sebagaimana ide bawaan Descartes, sedangkan empirisme menekankan pada unsur a posteriori yang berasal dari pengalaman sebagaimana yang dibawa oleh David Hume. Menurut Kant, baik rasionalisme maupun empirisme, keduanya berat sebelah. Aliran filsafat barat modern yang keempat yaitu positivisme, berasal dari kata positif dan isme. Positif yang artinya nyata, berdasarkan fakta dan suatu peristiwa yang benar-benar terjadi, dan isme yang artinya paham atau aliran. Jadi, positivisme adalah aliran filsafat modern yang menyatakan bahwa sebuah pengetahuan dianggap benar manakala bersifat logis, empiris, dapat dibuktikan melalui observasi dan hasilnya terukur. Istilah positivisme pertama kali digunakan oleh Saint-Simon sekitar 1825. Prinsip filosof tentang positivisme dikembangkan pertama kali oleh seorang filosof kebangsaan Inggris yang bernama Francis Bacon yang hidup di sekitar abad 17. Ia berkeyakinan bahwa tanpa ada pra-asumsi, komprehensi, pemikiran, dan a priori akal tidak boleh menarik kesimpulan dengan logis murni, maka dari itu harus melakukan observasi atas hukum alam. Barulah pada abad ke-19 muncullah Auguste Comte 1798 sampai 1857, seorang filosof sosial berkebangsaan Prancis yang dilahirkan di Montpellier pada tahun 1798 dari keluarga pegawai negeri yang bernama Katolik. Comte menggunakan istilah ini kemudian mematokkannya sebagai tahap paling akhir sesudah tahap-tahapan agama dan filsafat dalam karya utama yang berjudul Cours de philosophie positive, kursus tentang filsafat positifme 1830 sampai 1842. Aliran filsafat barat modern yang kelima yaitu eksistensialisme, berasal dari kata eks yang artinya keluar dan sinteri atau sintensi yang artinya berdiri. Jadi eksistensialisme berarti aliran filsafat modern yang memandang manusia sebagai suatu makhluk yang harus bereksistensi atau aktif dengan sesuatu yang ada di sekelilingnya, serta mengkaji cara kerja manusia ketika berada di alam dunia ini dengan kesadarannya. Jenis-jenis eksistensialisme yang pertama yaitu theistik, beranggapan bahwa manusia itu bereksistensi atau mempunyai kebebasan, namun itu atas dasar pengaruh dari kehendak Tuhan. Yang kedua, ateistik, yang beranggapan bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam bereksistensi tapi itu terlepas dari kehendak Tuhan. Tokoh-tokoh eksistensialisme yang pertama, Jean-Paul Sartre. Menurut beliau, manusia adalah diciptakan dengan mempunyai kebebasan untuk menentukan dan mengatur dirinya. Yang kedua, Søren Kierkegaard. Menurut beliau, eksistensi
sisi, manusia bukanlah suatu yang statis, tetapi sangat senantiasa. Manusia selalu bergerak dengan kemungkinan menuju suatu kenyataan, yaitu cita-cita yang menuju kenyataan di hidupnya. Yang ketiga yaitu Martin Heidegger. Menurut beliau, keberadaan manusia di antara keberadaan yang lain, yang artinya segala sesuatu yang ada di manusia selalu dikaitkan dengan manusia itu sendiri. Yang keempat yaitu Karl Jaspers. Menurut beliau, memandang filsafat dengan bertujuan mengembalikan manusia pada dirinya sendiri. Materi ini ditandai dengan sebuah pemikiran yang menggunakan pengetahuan objektif serta mengatasinya. Yang kelima yaitu Paul Tillich. Beliau dikenal sebagai tokoh Kristen dan dapat mendapatkan setelah menerbitkan sebuah kerangkaian buku yang menguraikan eksistensinya yang hanya khusus dengan teologi Kristen. Aliran filsafat barat modern yang kelima yaitu pragmatisme. Pragmatisme berasal dari dua kata yaitu pragma dan isme. Pragma yang artinya praktek, isme yang artinya aliran. Secara kontekstual, pragmatisme berarti aliran filsafat yang lebih menekankan pada praktek. Pragmatisme aliran filsafat modern yang menyatakan bahwa sesuatu dianggap benar manakala dapat dipraktekkan dan dapat memberikan manfaat. Orang-orang pragmatisme tidak ingin direpotkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang merepotkan dan terlalu mendalam. Mereka hanya meyakini bahwa yang benar adalah yang bisa dilakukan secara langsung dan dirasakan manfaatnya. Apabila bermanfaat, maka itu benar. Munculnya pragmatisme. Pragmatisme pertama kali diperkenalkan oleh William James di Amerika yang kemudian menyebar ke wilayah Inggris, Prancis, dan Jerman. Kemudian John Dewey mengembangkan aliran ini. Sebutan pragmatisme pertama kali diperkenalkan oleh Charles Peirce pada tahun 1878. Aliran filsafat barat modern yang kelima yaitu pragmatisme. Pragmatisme berasal dari dua kata yaitu pragma dan isme. Pragma yang artinya praktek, isme yang artinya aliran. Secara kontekstual, pragmatisme berarti aliran filsafat yang lebih menekankan pada praktek. Pragmatisme aliran filsafat modern yang menyatakan bahwa sesuatu dianggap benar manakala dapat dipraktekkan dan dapat memberikan manfaat. Orang-orang pragmatisme tidak ingin direpotkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang merepotkan dan terlalu mendalam. Mereka hanya meyakini bahwa yang benar adalah yang bisa dilakukan secara langsung dan dirasakan manfaatnya. Apabila bermanfaat, maka itu benar. Tokoh pragmatisme yang pertama yaitu Charles dan sesuatu dinyatakan berpengaruh bila memang membuat hasil jadi praktis. Pragmatisme sebenarnya bukan suatu metafisika dan juga bukan teori kebenaran, melainkan suatu teknik memecahkan masalah. Yang kedua yaitu William James. Ia menyatakan tidak ada kebenaran mutlak yang berlaku umum bersifat tetap berdiri sendiri. Yang ketiga yaitu John Dewey menyatakan pandangan metodologis bahwa ide adalah instrumen yang berguna dan bahwa nilai suatu ide didasarkan pada seberapa efektif ide tersebut dalam menjelaskan dan memprediksi fenomena. Untuk mengkaji hal-hal yang sifatnya logis dan empiris serta hal-hal yang bersifat metafisik dan di luar nalar dapat digunakan pendekatan yang melibatkan elemen-elemen epistemologi tradisional serta elemen-elemen lain yang melampaui batas-batas epistemologi barat konvensional
Ada beberapa elemen-elemen yang digunakan. Yang pertama yaitu rasionalitas dan logika. Elemen-elemen epistemologi tradisional seperti rasionalitas dan logika tetap relevan dalam mengkaji hal-hal yang sifatnya logis dan empiris. Anda dapat menggunakan metode penalaran deduktif dan induktif untuk memperoleh pemahaman tentang aspek-aspek logis dan empiris dari suatu topik. Yang kedua, yakni pengalaman dan observasi. Menggunakan metode empiris, Anda dapat mengumpulkan data dan mengamati fenomena-fenomena yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya logis dan empiris. Pengalaman dan observasi dapat memberikan dasar empiris yang kuat untuk memahami realitas yang teramati. Yang ketiga, yakni penelitian interdisipliner. Pendekatan interdisipliner melibatkan integrasi berbagai disiplin ilmu dan sudut pandang dalam upaya memahami hal-hal yang kompleks dan menggabungkan elemen epistemologi tradisional yang ilmu pengetahuan dan sudut pandang filosof, agama, seni, dan bidang-bidang lainnya. Anda dapat memperoleh wawasan yang lebih luas, mempertimbangkan hal-hal yang bersifat metafisik. Dari yang saya pelajari dari aliran filsafat barat modern yaitu empirisme dan pragmatisme. Mungkin dari sebuah pengalaman kemudian bisa dipraktekkan. Karena dengan kita mempraktekkan kita bisa mengembangkan apa yang sudah kita alami atau kita pelajari. Mungkin dari pengalaman kemudian juga kita bisa mempraktekkannya ke masyarakat atau ke peserta didik kita.